Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita presensi dulu sebelum mulai ke pembelajarannya. Kelas Abiyu, Raffi, Aliananda, Anduril Ahmad, Anis, Falin, Wildan, Zahira Alifiananda. Ya, alhamdulillah masuk semuanya berarti ya. Sehat. Kita akan review dulu. Review materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang tenaga kerja. Jadi untuk review materi ini, Dokter sambil akan memberikan game yang judulnya adalah True or False. Aturannya adalah, petunjuknya, nanti Dokter akan menyampaikan suatu pernyataan secara berurutan. Ya, kalian silahkan tutup mata, tundukkan kepalanya, tapi jangan kebablasan tidur. Jam siang terus ngantuk ya ini ya. Jangan kebablasan tidur. Nanti kalau pernyataan yang Dokter sampaikan benar silahkan angkat tangan. Kalau salah diam aja. Diamnya jangan kebablasan sampai nanti tapi ya. Oke, yuk. Pernyataan pertama. Seorang pelajar kelas 12 SMA yang usianya 18 tahun dapat diklasifikasikan sebagai angkatan kerja. Benar atau salah? Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya adalah salah. Ada yang angkat tangan, saya angkat tangan dulu. Kenapa kok salah? Kalian ini angkatan kerja bukan? Bukan. Karena kalau angkatan kerja itu benar usianya adalah usia produktif. Tapi karena kalian masih sekolah, jadi tidak disebut sebagai angkatan kerja. Oke, masih ingat berarti. Lanjut. Pernyataan kedua. Tundukkan kepala lagi. Tenaga kerja adalah penduduk usia produktif, yaitu berusia 15 sampai dengan 65 tahun. Benar atau salah? Agak tinggi anaknya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah benar. Oke, disebut usia produktif itu kalau 15 sampai dengan 65 tahun. Berarti kan yang produktif tidak? Oke. Berarti sudah ingat ya yang kemarin. Jadi materi kita kemarin adalah tenaga kerja dan materi kita hari ini adalah membahas tentang pengangguran. Jadi pengangguran itu merupakan bagian dari konsep tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu usia produktif. Ternyata usia produktif itu ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja atau yang disebut pengangguran. Hari ini yang akan kita capai, harapannya hari ini kalian itu bisa menganalisis masalah pengangguran. Pengangguran itu masalah bukan? Masalah. Nah, bisa dianalisis berdasarkan jenisnya, berdasarkan penyebabnya dan sebagainya. Melalui kegiatan eksplorasi konsep. Jadi nanti kalian baca, dieksplorasi, baru bisa menganalisis, oh ternyata pengangguran itu seperti ini. Terus yang kedua, tujuannya adalah Dokter harapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu melalui kegiatan debat, itu bisa menganalisis penyebabnya pengangguran itu apa dan cara mengatasinya. Pengangguran itu kan masalah. Kalau masalah berarti perlu diatasi, perlu solusi. Ada penyebabnya tidak? Ada. Nah, mengatasinya sesuai dengan penyebab atau tidak, Jam? Sesuai. Sama-sama batuk sakitnya, tapi kalau penyebabnya beda, obatnya beda atau sama? Beda. Jadi nanti kita akan menganalisis penyebabnya dulu, baru terkait dengan upaya mengatasinya. Mohon siap? Siap? Oke, siap. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Dokter punya ice breaking dulu. Kita pemanasan dulu. Nama ice breakingnya adalah
Kau, bum, and pen. Jadi pulpennya kan ditaruh di tengah, ya kan? Nanti kalau Bokta bilang kau, silahkan tepuk. Kalau bum, ya keberapa bangkunya. Hati-hati, nanti kalau pakai tenaga dalam sampai ambrol ini mejanya. Kalau pen baru ambil pulpennya, karena pennya hanya satu berarti harus rebutan. Siap? Siap. Ini cepat, siapa cepat dia dapat ini. Ya. Kau. Ayo nak sengkeri. Kau. Kau. Bum. Kau. Bum. Kau. 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 Bum. 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 Pen. Siapa yang dapat? Sudah? Terbakar sudah semua? Oke. Langsung kita masuk ke pembelajaran inti hari ini ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu singkatannya adalah merdeka. Merdeka itu berarti apa? Bebas, ya kan, merdeka. Nah, tapi kegiatannya melalui debat. Yang dimaksud merdeka di sini bukannya kalian bebas melakukan apapun, tidak, tapi ada singkatannya. M itu adalah mulai dari diri sendiri, jadi dari diri kamu sendiri. Baru yang ke E-nya itu eksplorasi konsep, yaitu membaca. Kemudian ada ruang kolaborasi, berarti kolaborasi itu apa? Berkelompok, diskusi. Terus ada demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan terakhir adalah aksi nyata. Jadi apa yang didapat itu aksi nyatamu apa? Gitu. Nah, urutan kegiatan pembelajarannya bagaimana? Jadi untuk yang pertama kita mulai dari diri sendiri. Karena kita membahasnya tentang pengangguran, di sini Bokta punya sebuah video yang cukup inspiratif. Semoga membuka mata kita semuanya. Silahkan diamati videonya, silahkan disimak. Terus nanti akan ada pertanyaan terkait dengan pendapatmu terkait dengan pengangguran, sudut pandang pengangguran utamanya yang ada di video ini. Tidak, artinya sama dibuka. Oke. Jadi biar masih ingat, bisa sambil dibuka e-learningnya. Silakan dibuka di pembelajaran pekan tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Lalu ada tulisannya mulai dari diri sendiri. Bisa sambil dibuka dulu. Di situ sudah ada kotak-kotak pendapat. Ada? Oke. Sambil melihat videonya, nanti bisa untuk mencermati. Oh, diminta ini berarti pendapatku apa? Oh, siap disimak ya. Nuroma, warga dusun Wonorejo Pendukuhan Klingo Kulon Progo ini sekilas tidak berbeda dengan pemuda pada umumnya. Meski sempat dikira pengangguran lantaran hanya menyanding peralatan komputer dengan ditemani kipas kecil, pria berusia 33 tahun ini ternyata merupakan teknisi infrastruktur alias infrastruktur engineer di perusahaan yang berkutat dalam Internet of Things yang berpusat di Singapura. Silakan tuliskan pendapat kalian. Jadi silakan berpendapat mulai dari diri kalian sendiri dulu. Terkait dengan pengangguran dan video yang belum kita tampilkan tadi. Kita minta berapa pendapat di situ? 3. Ada yang berupa opsi. Oke, sudah 30-an yang mengirim. Kita bahas mulai dari yang pertama. Kalau dari video tadi, apakah tokoh tersebut bisa disebut sebagai pengangguran? Tidak. Jadi, tapi pandangan dari masyarakat umum, bekerja itu berarti harus
keluar rumah, pergi ke kantor, pakaiannya rapi, pakai seragam dan sebagainya. Padahal sekarang pekerjaan itu harus seperti itu, bukan? Tidak. Jadi bisa dengan pakaian apapun, bisa bekerjanya dari manapun. Untuk lebih lanjutnya, silahkan baca. Sebenarnya pengangguran itu apa? Kok kalian tadi mengatakan bahwa tokoh yang di video tadi bukan seorang pengangguran? Di sini Mbak Okta memberikan beberapa opsi. Silahkan kalian melakukan literasi dan eksplorasi. Di situ ada video, ada materi dari Canva, ada artikel, ada buku. Silahkan kalian mengeksplorasi sesuai dengan kalian sukanya itu belajar lewat apa? Lewat video, membaca artikel, visual dan sebagainya. Bu, boleh tidak kalau saya browsing? Boleh, monggo. Yang penting masih sesuai dengan materinya, yaitu terkait dengan pengangguran. Silakan dibaca dulu, nanti kita bahas. Maksud memiliki banyak pekerjaan tetapi tidak produktif itu Yang apa? Bagian yang apa? yang di artikel. Di artikel memiliki pekerjaan tapi tidak produktif. Produktif itu artinya apa toh? Produktif itu berarti menghasilkan. Jadi dia itu bekerja tapi tidak ada hasilnya. Nah, yuk monggo. Contoh dari panggilan terselubung berarti, yuk monggo. Contohnya itu di suatu perusahaan itu memproduksi 20 unit barang dengan pekerja idealnya 30 orang. Tetapi di suatu perusahaan itu hanya membutuhkan 50 pekerja. Nah, sehingga banyak yang bekerja tidak bekerja secara maksimal atau lebih banyak yang menganggur. Oke, tadi ada berapa yang diproduksi? 20. Idealnya yang mengerjakan 30. Nah, di perusahaan itu yang bekerja ada 50. Berarti kebanyakan apa malah? Oh, kebanyakan. Karena kebanyakan berarti banyak yang pernah kelompokan? Sudah mulai senyum-senyum ini. Kelompokan kalau misal satu anggota kelompoknya ada 10. Padahal yang dikerjakan itu hanya satu tugas aja. Berarti banyak yang ngapain kan? Nganggur alias numpang nama. Ayo, yang merasa tersentil. Oke, saya ada pendapat kedua. Monggo. Rapi. Seseorang yang lulusan Tata Boga bekerja sebagai penjahit. Terus hubungannya sih. Dia tidak memiliki kemampuan di bidang menjahit. Sekarang berarti yaitu ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi di sini untuk mulai kegiatan diskusi. Di sini Bokta sudah membagi ada satu kelas ini per kelompok Bokta bagi 3 orang saja. Biar apa? Tidak ada pengangguran terselubung dalam satu kelompok. Nah, habis kita bahas tadi, biar tidak ada yang terselubung di dalam satu kelompok itu. Nah, nanti kegiatannya adalah silahkan kalian bentuk kelompok, perwakilan kelompok maju ke sini untuk mengambil satu artikel. Pengelompokan ini Bokta sesuaikan dengan hasil kemarin asesmen awal. Jadi Bokta kelompokkan ada tujuannya, ada triknya khusus. Kenapa kok kelompoknya ini dan sebagainya. Terus silahkan maju. Oke, silahkan kalian buat argumen, bahan presentasi yang berisi argumen atau data sesuai dengan peran dan artikelnya. Jadi ada tim pro, ada tim kontra, karena kita akan berdebat. Kalau tim pro berarti setuju dengan artikel ini, kalau tim kontra berarti tidak setuju. Oke? Nah, nanti akan berdebat di depan, mengadu argumennya sesuai dengan peran yang diperoleh oleh timnya masing-masing. Nah, ada yang ditanyakan, instruksinya Bokta mungkin kurang jelas. Ya, cukup jelas? Silahkan perwakilan maju, siapa lawan siapa, baru ketahuannya nanti. Terus yang lainnya langsung bentuk kelompok. Satu kelompok 3 sesuai dengan nama-nama ini. Kalau kurang jelas bisa maju atau lihat di e-learning-nya masing-masing. Yuk, perwakilan kelompok maju. Perwakilan aja. Firdaus.
Silahkan kalian buat presentasi, boleh berupa mapping, boleh berupa peta konsep, boleh poin argumen, boleh materi presentasi, video dan sebagainya, silahkan bebas. Nah, ini nanti yang akan kita nilai. Halo, ada 2 kriteria penilaian, ada penilaian kelompok sama penilaian individu. Tugasnya, gotong royongnya diperhatikan. Meminimalisir terjadinya pengangguran sambil dipelajari argumennya. Sebentar lagi kita akan mulai proses debat penyampaian argumen, yaitu pada G. Tadi kan benar G kan. G-nya adalah demonstrasi kontekstual. Sambil mengumpulkan, dokter jelaskan untuk aturannya ya. Jadi, untuk debat ini nanti akan dipimpin oleh seorang moderator. Moderatornya berasal dari kelompok lain, jadi bukan kelompok yang presentator. Kemudian, setiap tim akan menyampaikan argumennya sesuai dengan peran yang diperoleh dengan durasinya 5 menit. Jadi, kalau perannya sebagai tim pro, dia menyampaikan argumen. Isi argumennya adalah terkait pro atau setuju terhadap isi artikel yang Bu Okta berikan. Kemudian untuk tim kontra berarti dia tidak setuju terhadap argumen yang ada pada artikel tersebut. Alasannya apa dan sebagainya nanti dijelaskan. Ketika tim pro selesai, jadi nanti tim pro dulu yang mengemukakan. Tim pro selesai mengemukakan dalam jangka waktu durasi waktu 5 menit, langsung ditanggapi oleh tim kontra. Durasinya adalah 5 menit juga. Kemudian jika waktunya itu sudah habis dan sebagainya, tapi proses diskusi atau penyampaian argumen belum selesai, dari moderator berhak untuk menghentikan jalannya penyampaian. Terus nanti ada yang namanya elaborasi pemahaman, yaitu saling menanggapi. Tadi tanya jawab, saling menanggapi. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa pemahamannya sudah tepat atau belum. Koneksi antar materi, koneksinya adalah kita berkaitan dengan bahasa Indonesia. Debat, kegiatan debat, materi debat ada di bahasa Indonesia atau? Ya. Sama PPKN. Kenapa kok PPKN? Bagaimana saling menghargai dan bagaimana tata cara menyampaikan pendapat. Kalau pendapatnya berbeda, sikapnya harus bagaimana? Itu koneksinya. Kemudian yang terakhir adalah A, merdeka. A, aksi nyata. Bagi kelompok atau siswa yang tidak presentasi, itu akan dokter berikan lembar aksi nyata. Ada LKBD-nya, silahkan diisi. Jadi silahkan tulis apa yang disampaikan oleh tim pro dan apa yang disampaikan oleh tim kontra. Terus dari apa yang disampaikan itu kesimpulanmu apa? Apakah sebagai faktor penyebab atau malah upaya mengatasi? Presentasi debat ini akan dimulai dari tim pro. Waktu presentasi berjumlah 5 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Kami dari tim pro mengambil materi tentang teknologi. Teknologi sangat berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Dengan adanya teknologi sekarang ini, lapangan pekerjaan semakin berkurang dikarenakan digantikan oleh teknologi sekarang, yaitu dapat disebut dengan otomatisasi. Otomatisasi adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, sehingga manusia hanya menjadi pengawas saja. Dengan adanya hal tersebut, maka lapangan pekerjaan semakin sempit, sehingga menyebabkan pengangguran. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, silahkan untuk tim kontra memberikan tanggapan terhadap tim pro. Waktu tanya jawab 3 menit, dimulai ketika pertanyaan ditunjukkan. Saya ingin bertanya, mengapa Anda berpikir bahwa teknologi dapat menggantikan manusia yang berujung mengakibatkan pengangguran? Sedangkan di beberapa pekerjaan, teknologi tidak dapat menggantikan manusia. Sebagai contoh, seperti yang Anda sebut, kasir.
Anda mengatakan bahwa kasir dapat digantikan oleh teknologi, sedangkan kasir itu memerlukan kecerdasan emosional ketika berinteraksi dengan pelanggan. Sekian, terima kasih. Silahkan jawab. Ibro. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teknologi sebenarnya memang sangat menyebabkan pengangguran. Apabila Anda mengatakan kasir membutuhkan kecerdasan emosional, sekarang yang dibutuhkan pada zaman saat ini adalah zaman yang serba cepat, sehingga yang sangat dilihat atau Waktu 10 detik. Tim Pro nyatakan setuju terhadap sanggahannya dari tim kontra. tentu saja tidak setuju karena Waktu selesai. Tim kontra siap? Baiklah, waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda tim kontra mulai berbicara. Siap? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini kami tim kontra akan menjelaskan tentang teknologi dan masa depan dunia kerja. Pertama-tama, era digital telah membawa gelombang perubahan besar pada dunia kerja. Teknologi berkembang pesat mengubah lanskap pekerjaan dengan cepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah teknologi akan menggantikan manusia dalam dunia kerja? Jadi dapat ditarik kesimpulan, teknologi itu ada sebagai alat dan manusia adalah penggerak yang menggerakkan teknologi tersebut. Jadi menurut kami, teknologi bergerak sebagai alat yang melayani manusia, bukan sebaliknya. Manusia tetap menjadi penggerak utama dalam menentukan bagaimana teknologi digunakan, dikembangkan, dan diatur. Oleh karena itu, meskipun ada kekhawatiran tentang dampak teknologi terhadap masa depan dunia kerja, manusia selalu memiliki kendali penuh atas arah perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi dapat memberkahi hidup, bukan menggantikan esensi peran manusia. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab dari tim Pro, silakan memberikan tanya jawab sekitar 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda bertanya. Bagaimana Anda dapat menyimpulkan bahwa pemecahan masalah merupakan keterampilan manusia yang tidak dapat direplikasi? Untuk pertanyaan dari HP tadi, bagaimana menurut pendapat kelompok kami itu teknologi manusia tidak dapat digantikan teknologi dalam bidang menyelesaikan masalah. Itu dapat dicontohkan dalam studi kasus kelompok kami tadi terkait psikolog. Psikolog itu menerima permasalahan dari masyarakat, menerima permasalahan dari orang yang konsul terhadap psikolog. Nah, itu tidak dapat digantikan oleh teknologi. Itu murni pendapat ilmu yang mereka dapat dari penjurusan atau dari pendidikan mereka sebagai psikolog untuk karirnya sebagai tenaga kerja. Untuk pertanyaan dari Sultan, silakan jawab. Pertanyaannya tadi, apa memungkinkan teknologi sepenuhnya menggantikan manusia dalam sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan? Waktu tersisa 2 menit. Waktu tersisa 1 menit. Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan teknologi itu memang dapat menggantikan beberapa jenis pekerjaan manusia seperti yang sudah disebutkan tadi. Tetapi di era ini kita itu juga harus memiliki adanya inovasi dari pekerjaan, sedangkan teknologi itu dikembangkan dari pikiran manusia yang ada kreativitas yang dicurahkan untuk menciptakan suatu teknologi. Jadi menurut kelompok kami itu tetap teknologi itu sebagai alat ciptaan manusia yang membutuhkan peran manusia. yang ditanyakan mengapa tidak semua pekerja yang terdampak oleh otomatisasi dapat beralih ke pekerjaan yang baru Waktu tersisa 10 detik. pekerjaan yang baru. Izin menjawab karena kurangnya keterampilan yang ada pada saat ini menyebabkan sebenarnya pekerjaan itu ada, tetapi keterampilan yang ada di masyarakat belum memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Waktu selesai. Sehingga sangat benar apabila Waktu teknologi selesai. dapat menyebabkan Terima pengalihan. kasih, waktu selesai. Mohon maaf. Baiklah. Tidak ada interupsi. Waktu selesai. Terima kasih atas kedua tim kontra dan juga tim pro atas presentasinya dan juga tanya jawabnya. Baiklah, di sini saya sebagai moderator izin untuk menyampaikan kesimpulan, boleh Bu? Monggo.
Jadi kesimpulan pada debat kali ini adalah dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan teknologi itu dapat diklasifikasikan sebagai penyebab terjadinya pengangguran karena tenaga kerja itu kurang dapat menguasai atau kurang mempunyai skill dalam teknologi sehingga kalah saing dengan adanya teknologi yang sedang berkembang saat ini. Sekian dari saya sebagai moderator atas kesimpulannya. Saya kembalikan ke Bu. Terima kasih kepada moderator, tim pro dan tim kontra. Sebentar, sebelum tim pro tim kontra kembali ke tempat, siapa pendukungnya tim pro? Tim kontra. Yang lain mana ini suaranya? Ya monggo kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih tim pro, terima kasih tim kontra, terima kasih moderator yang luar biasa. Biar di situ aja. Oke. Aksi nyatanya sudah diisi? Sudah. Silahkan diisi sambil diisi LKPD-nya, aksi nyatanya, kesimpulannya kamu memihak kepada tim pro tim kontra. Terus contoh yang kamu temukan apa? Yang sesuai dengan yang kamu rasakan. Sambil Bokta beri penguatan ya. Tadi sudah disimpulkan oleh moderator bahwa teknologi itu merupakan penyebab. Jadi dengan perkembangan teknologi yang serba digital itu sudah banyak para pelaku ekonomi yang ingin menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi atau robot, sehingga apa? Manusianya itu malah di PHK sehingga terjadi pengangguran. Dengan demikian, bagaimana agar kita tidak kalah saing dengan robot buatan manusia? Ya harus menjadi manusia yang plus, memiliki kemampuan lebih, memiliki kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh robot. Betul. Setelah ini untuk mengetes pengetahuan, Bokta ada assessment latihan soal terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Bisa dibuka laptopnya dan harus menggunakan SEB. Coba dibuka laptopnya. Silahkan dikerjakan assessment ini. Terakhir sudah selesai semua. Ini berarti nilainya Masya Allah. Ada yang perlu dibahas tidak? Jadi yang mau membantu Bokta menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini apa saja yang dipelajari sambil buka laptopnya. Siapa? Satu. Dari belakang Nisa. Kalau dari video yang lewat tadi dapat disimpulkan bahwa orang yang berada di rumah saja itu belum tentu orang mengangguran. Itu dapat dilakukan. Bekerja itu bisa dikerjakan di mana saja. Dan yang penting bekerja itu berarti dilihat dari produktivitas, bukan dari seragamnya, bukan dari keluar rumah. Lanjut kesimpulan berikutnya. Firdaus monggo. Kesimpulan dari pembahasan materi pelajaran hari ini adalah pengangguran itu orang yang benar-benar tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Itulah yang disebut pengangguran. Terima kasih. Jadi ada satu lagi yang Bokta minta dari kalian. Silahkan isi refleksinya terkait dengan perasaan yang kalian rasakan hari ini. Ada yang rasa senang? Pembelajaran hari ini Bokta tutup. Terima kasih atas segala aktivitas yang kalian lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaat yang dapat diperoleh. Semoga menjadi calon tenaga kerja yang plus. Dan setelah ini mendapatkan studi lanjut yang kalian inginkan. Sebelumnya kita akhiri dulu dengan kegiatan berdoa. Berdoa dipersilahkan monggo. Terima kasih. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.